Ya. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3. Tahap pencatatan, pengintisaran, pelaporan. Pencatatan buku harian dan jurnal. Pengintisaran buku besar dan neraca saldo. Laporan keuangan yaitu laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas. Sekarang kita masuk kepada tahap pencatatan. Buku harian itu mencatat transaksi setiap hari. Jurnal. Sekarang masuk ke jurnal. Jurnal adalah suatu buku yang mencatat transaksi setiap hari dilakukan secara kronologis, menentukan mekanisme debit dan kredit. Topik kita hari ini adalah jurnal, yaitu jurnal umum. Untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum harus dilalui analisa transaksi, yaitu analisanya apabila harta bertambah berada di sebelah debit, harta berkurang berada di sebelah kredit. Apabila utang bertambah berada di sebelah kredit dan utang berkurang berada di sebelah debit. Ketiga, apabila modal bertambah berada sebelah kredit dan modal berkurang berada di sebelah debit. Dan yang keempat, apabila pendapatan bertambah berada sebelah kredit dan pendapatan berkurang berada di sebelah debit. Kelima, apabila beban bertambah berada sebelah debit dan beban berkurang berada sebelah kredit. Lalu kita mulai cara memasukkan transaksi itu ke dalam jurnal. Ini bentuknya. Ini bentuk jurnal. Yaitu adanya tanggal, uraian, referensi, debit dan kredit. Tanggal diisi sesuai dengan tanggal transaksi. Uraiannya menentukan debit dan kredit. Referensi untuk menentukan nomor-nomor buku besar. Debit apabila terjadi transaksi bertambah dan berkurang dari kegiatan analisis tadi. Kita mulai contohnya. Contoh transaksi atau di dalam buku harian. Transaksi. Misalnya, Tuan A menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 10 juta rupiah sebagai modal. Ini pertama harus kita analisa. Misalnya tanggal 1 Agustus ya. Ini harus kita analisa. Analisanya karena dia menyetorkan uang tunai ke perusahaan, maka harta atau kas bertambah. Berarti dia berada di sebelah debit. Modal. Sebagai modal, berarti dia modal itu berada di sebelah kredit. Sesuai dengan perkataan di sini. Harta bertambah sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit. Maka kita masukkan ke dalam. Di kolom tanggal 1 Agustus atau Agustus 1. Jadi uraiannya kas bertambah tadi berada di sebelah debit 10 juta rupiah. Kemudian di sebelah kreditnya modal. Di sebelah kredit tetap
10 juta rupiah. Itu cara memasukkan dari analisa. Dari analisa. Dan begitu nanti selanjutnya ke bawah. Dianalisa dulu kalimat itu. Jadi setelah selesai, baru kita jumlahkan. Debit dan kredit. Ya. Sekarang kita masuk ke tahap pengiktisaran, yaitu buku besar. Buku besar ini disebut dengan posting atau pemindahan dari jurnal ke buku besar. Buku besar itu rangkaian perkiraan yang satu jenis membentuk satu kesatuan. Bentuknya ada 4, yaitu bentuk T, debit dan kredit. 2 kolom, tanggal uraian referensi debit, tanggal uraian referensi kredit. 3 kolom, tanggal uraian referensi debit kredit D dan K saldo. 4 kolom, tanggal uraian referensi debit kredit saldo debit dan kredit. Cara memasukkannya, pindahkan dari jurnal ini ke buku besar yang mana kita sukai, ya, ke buku besar yang mana kita sukai. Kemudian apabila terdapat di sebelah debit, pindahkan debit ke buku besar. Apabila berada di sebelah kredit, pindahkan ke sebelah kredit buku besar. Jadi kata referensi yang ada di jurnal itu nomor-nomor buku besar. Referensi yang ada di buku besar ini itu nomor-nomor jurnal, halaman jurnal. Jadi kita coba pindahkan ke 4 kolom. Ini ke 4 kolom. Nah, arti di 4 kolom itu ini yang biasa digunakan, maka kita pindahkan. Dalam arti tadi buku besar itu pemindahan satu buku satu nama. Jadi kas misalnya, kalau kita masukkan ke sini kas. Segala kata kas nantinya yang terdapat di jurnal ini itu kita pindahkan kemari. Kalau debit di sana, debit kemari. Kredit di sana, kredit kemari. Tapi kalau dia di buku besar 4 kolom, langsung dicari saldonya. Misalnya kas ada di sini, yaitu setoran modal tanggal 1 Agustus. Setoran modal referensi halaman 1, dia berada sebelah debit, maka 10 juta dalam ribuan rupiah, langsung debit 10 juta. Jadi kalau ada lagi nanti di bawah ini misalnya ada beban gaji dengan kas, misalnya beban gaji dengan kas 500.000, kasnya juga 500.000, kita pindahkan kemari. Kas sebelah mana? Sebelah kredit. Maka di sini tanggalnya kita buat misalnya tanggal 5 Agustus. Sini beban gaji halaman 1 berada di sebelah kredit 500.000. Maka mana lebih besar, debit dengan kredit? Kalau debit kurangkan dengan kreditnya, berarti di sini 9.500.000. Begitu seterusnya. Oke, itu tentang pembuatan kas. Jadi kalau kau buat lagi di bawahnya, buat seperti ini lagi, seperti ini, buat modal, buat beban gaji seperti ini bentuknya. Langsung cari saldonya. Itu bentuk buku besar 4 kolom. Nah, contoh yang bentuk P, dia hanya di sebelah kiri adalah debit, sebelah kanan adalah kredit. Kita memindahkan di sebelah, terdapat di sebelah jurnal itu sebelah mana dia, pindahkan. Kalau dia debit, kas misalnya, di atas ini adalah kas. Ini kas, misalkan kas. Di sebelah debit tidak ada uraiannya, hanya tanggalnya 1 Agustus, dia hanya tuliskan 10 juta. Masuk lagi kas sebelah kredit tanggal berapa, misalnya tanggal 5 tadi. Nah, kas berada di sebelah kredit 500.000. Baru kau jumlahkan ini misalnya 500.000
baru jumlah kemudian ini harus 10 juta, ini pun harus 10 juta supaya seimbang, maka saldonya berada di sebelah kredit 9 juta 500 sama. Ini kedua kolom sama cara, tidak berbeda. Jadi kalau dia ketiga kolom masuk di sini menentukan D dan K. Misalnya kita buat juga kas contohnya, ada uraiannya tanggal 1 Agustus, uraiannya setoran modal berada di sebelah kredit, sebelah debit 10 juta, maka D 10 juta setoran modal. Kemudian ada kas lagi berikutnya, beban gaji sebelah kredit 500, D dan K lebih besar D, maka dia jawabnya cari selisihnya, sama seperti yang 4 kolom. Demikian.